Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mau cerita. Ini mesin Dewalt 375 DW. Kelebihan mesin ini yaitu pisaunya sangat tajam. Dia memiliki 3 mata pisau dan presisi tinggi. Kecepatannya 20.000 rpm. Dulu ini beli di 11 juta, sekarang udah di atas 11 juta, ya sekitar 15 juta sekian lah ya, tergantung tokonya. Kelebihannya di samping tajam, dia presisi dalam penyerutannya, dan tentunya ada juga kekurangannya ya. Kekurangannya itu ini, coba lihat ke sini ya. Ini kan gear di sini dia itu tidak pakai bearing ya. Jadi aus. Dia itu gesekan antara tembaga dan besi. Makanya aus di sini cepat rusak. Dan ini di sini juga ini antara besi dan besi. Jadi ini rentan rusak. Harusnya ini di sini ini bearing dan besi ini gitu. Nah, di umur sekitar 6 bulan pemakaian, ini dinamo yang di sini kan dinamo aslinya motel ya. Motel ini kebakar. Udah diservis beberapa kali, terus terulang kembali gitu kan. Karbon brusnya juga mahal, 25.000 ya. Terus saya cari akal apa solusinya ya. Masa kita harus servis terus kan, jadi uang kita, waktu dan tenaga habis untuk servis ya. Jadi saya punya ide, makanya dibelilah dinamo ini, dinamo superior 3 HP. Alhamdulillah, dengan modifikasi yang saya lakukan di sini, di penggantian ini pulinya kita perbaiki, kita modifikasi dan bubut. Alhamdulillah sekarang lancar. Kita bisa bekerja tanpa khawatir mesinnya rusak. Ya, cuma kan di samping karena itu ada juga apanya ya, kekurangannya. Ini jadi berat ini mesin. Jadi naik turunnya berat nih, gitu kan. Nah, karena ini mesinnya jauh lebih besar dari aslinya. Nah, terus kekurangannya ini emang tajam. Di harga di mahal nih. Di harga ini pisaunya itu 1,5 juta. Ini kan 3 piece. Terus roll karetnya ini harganya 1 juta. Ini 1 juta. Nah, terus solusi kedepannya apa ya gitu kan. Kita ingin punya mesin tangguh, murah gitu kan. Tapi kan kalau kita beli di toko, kalau tahun-tahun zaman kita sekarang ini nggak ada lah mesin yang tangguh kuat. Lain halnya dengan zaman dahulu ya, tahun 80 sekian gitu kan, ke belakang gitu, itu lebih tangguh. Seperti halnya contohnya ini lampu pijar. Dulu kan lampu pijar pertama kali diciptakan, si produsennya itu mengeluh karena apa? Karena lampunya itu nggak pernah rusak, nggak pernah mati. Jadi antar produsen mereka bersepakat gimana caranya menciptakan lampu yang cepat rusak, sehingga tercatat ada ini kesepakatan antar mereka agar lampu itu dibatasi umurnya. Misalkan
kita yang paling bagus apa sih, misalkan sekarang ini Philips, ya tetap aja Philips juga kan ada batas waktunya, usia berapa, 10.000 jam, udah 10.000 jam ya mati gitu pastinya. Nah terus apa sih solusinya kita agar kita punya mesin bagus, terus harga suku cadangnya murah, ya kita harus merakit sendiri, kita bikin gitu. Nah jadi apa solusinya ya, saya mau membikinnya dari suku cadang gear rantainya dari kendaraan bermotor. Karena apa, kalau kendaraan bermotor itu murah, gear-gearnya itu murah. Kalau ini gear ini rusak, ini beli itu susah, kita harus bikin itu mahal. Tapi kalau kita suku cadang semua ini pakai kendaraan bermotor, jadi kita bisa membelinya dengan murah dan jauh lebih awet gitu kan. Misalkan motor kan bisa mengangkut beban 400 kilo atau berapa, dia awet kuat, daya tahannya bisa lebih dari 3 tahun, gear-gear itu nggak rusak gitu kan. Nah jadi saya persembahkan ini video ini hanya untuk 2 orang yang paling dekat dengan saya dan orang yang sangat berjasa di kehidupan saya. Ya semoga mereka yang 2 orang ini bisa membantu dan mewujudkan cita-cita saya menciptakan merakit mesin planer duduk ini. Karena kalau beli kan mahal. Yang terbaik mesin planer yang kuat tangguh itu kan, saya pernah berkata Hinoki itu mahal 65 juta, dan yang bekasnya itu kan 35 jutaan lah gitu yang bekasnya. Nah kalau kita bikin sendiri dengan kapasitas mesin yang besar 5 HP ke atas, jadi dia itu bisa kekuatannya bisa menyerut lebih dari 30 cm. Ini lebarnya emang 30 cm, tapi saya serut bambu, dia tidak bisa melebihi dari 10. Dia gak kuat, mesinnya gak kuat. Maka dari itu kita kita harus diperbesar dinamonya 5 HP ke atas. Tapi tidak bisa mesin ini dijadikan 5 HP. Karena 3 HP aja dia udah berat ini. Jadi kita harus membuatnya lagi gitu. Terus untuk apa keuntungannya kita membuatnya lagi? Ya keuntungannya kita bisa menjualnya mesin tersebut, kita bisa produksi gitu. Karena orang asing mengimpor mesin ke Indonesia itu kan, dia bisa menjual barang-barang murah tapi kualitasnya rendah. Ya walaupun semurah-murahnya kan mahal juga kan, jutaan lah. Nah jadi saya punya desain mesin lebarnya 30 cm, tapi dia bisa menyerut papan 60 cm. Gimana konsepnya? Jadi konsepnya seperti ini. Jadi planernya itu kayak huruf C gini ya. Jadi pisaunya 30 cm dan papan yang 60 cm itu bisa masuk ke 30 cm. Seperti ini. Katakanlah ini papan ini 60 cm ya lebarnya. Lebarnya 60 cm, sedangkan ini pisaunya 30 cm. Jadi begini. Dia 2 kali masuk. Pertama masuk. Nah, nanti yang ini sebelahnya kita balik ke sini. Jadi masuk lagi. Kayak gitu. Jadi konsepnya gini, kayak huruf C. Dan itu belum ada di sini yang jual mesin seperti itu. Makanya ya harapan saya jika saya membuat mesin itu, di samping kita bisa memakainya,
tentunya kita bisa menjualnya gitu kan. Dan tentunya saya yakin lah banyak yang membutuhkan alat tersebut. Karena apa, tukang-tukang kayu sekarang ini belum kepikiran lah bikin alat yang seperti saya sampaikan tersebut.